Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Febrianti, NPM 211434039, Prodi PGSD Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Di sini saya akan membuat video untuk menentukan dan menganalisis validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda dari soal uraian dengan menggunakan Microsoft Excel. Baik, langsung saja kita mulai videonya ya. Baik, di sini ada tabel analisis soal uraian. Nah, kita masukkan jumlah soalnya kan ada 10. Kita masukkan 10 soal. Kemudian sampelnya tadi ada 30 orang. Jadi kita masukkan sampelnya berjumlah 30 orang. Di sini ada nama-nama sampel tersebut. Jadi kita copy saja. Kita copy lalu kita salinkan. Nah, sudah. Kemudian diisi dengan nilainya. Nilainya itu kan rentannya 1 sampai 5. Baik, setelah itu kita isi kolomnya, kolom dari item soal tersebut. Nah, di sini juga udah tertera soalnya dari sampel pertama sampai sampel 30, ada 30 siswanya. Jadi kita salin saja, kita pindahkan. Baik, setelah itu kita kopikan. Kemudian untuk mengetahui skor siswanya, maka kita akan memasukkan rumus SUM B6 sampai K6. Nah, jadi hasilnya adalah 38. Sudah ada. Baik, untuk mempercepat, maka kita tarik dari sampel yang pertama sampai sampel yang terakhir. Nah, jadi skor siswanya akan muncul karena sudah dimasukkan dengan rumus SUM B6 sampai K6 tersebut. Kemudian, semua datanya akan muncul karena sudah terdapat rumus di dalamnya. Karena kita kan menggunakan Microsoft Excel, maka di dalam Excel tersebut sudah menyediakannya. Untuk mencari RxY hitung, sudah terdapat rumus manualnya karena kita menggunakan Microsoft Excel. Tetapi karena kita menggunakan Microsoft Excel, maka di dalam Excel tersebut sudah menyediakan atau terdapat rumus untuk persen. Jadi RxY hitung itu kita masukkan persen. Nah, R itu range, X1 itu apa sih? X1 itu adalah skor suatu butir atau item. Nah, pada X1 di sini dari butir pertama atau sampel pertama di blok sampai butir terakhir. Agar bisa di-copy ke kanan, maka kita masukkan tanda dolar untuk dikunci kolom dan barisnya dengan memberikan tanda dolar tersebut. Karena jika kita tidak berikan tanda dolar, maka akan berantakan. Jadi kita tidak bisa menggesernya ke kanan. Nah, setelah diberi tanda dolar, di sini kan sudah terdapat rumusnya. Nah, maka sudah otomatis bisa tergeser. Nah, pada kolom kesimpulan terdapat ketentuan. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka hasilnya akan valid.
Jika sebaliknya R hitung lebih kecil dari R tabel, maka hasilnya akan invalid atau tidak valid. Nah, kemudian pada uji reliabilitas, nah varian itemnya ini kita jumlahkan dan hasilnya adalah ini dijumlah total varian item. Nah, kemudian hasil dari varian totalnya ini kita kubikan dan hasilnya adalah segini. Kemudian masuk ke koefisien reliabilitas. Sudah terdapat rumusnya sudah terdapat dan ini adalah hasilnya minus 0,08 sekian. Nah, jadi kesimpulannya ini adalah tidak reliable. Kemudian untuk tingkat kesukaran soalnya. Nah, rumusnya itu adalah nilai rata-rata tiap butir soal dibagi dengan skor maksimum idealnya. Nah, jadi sama dengan skor tertinggi pada suatu item tersebut. Itu adalah hasilnya. Nah, jadi maksudnya dari rata-rata setiap butir soal ini yang didapat pada item nomor 1 dibagi dengan nilai tertinggi dari semua soal tersebut, yaitu hasil nilai tertingginya adalah 5. Nah, kemudian jadi yang didapat itu dari keseluruhannya setelah dibagi adalah 0,821. Ini juga sama, sudah secara otomatis dengan kolom yang di sebelahnya. Itu sudah otomatis rumusnya. Kemudian untuk menambahkan kita hanya melakukan copy ke kanan saja. Kemudian ada kriteria dasarnya, tingkat kesukaran lebih besar dari 0,70. Nah, itu berarti mudah. Nah, kalau antara 0,30 lebih kecil dari 0,70, maka itu sedang. Nah, kurang dari 0,30 berarti itu tingkatnya adalah sulit. Nah, ini juga sudah didapat dan hasilnya secara otomatis. Nah, selanjutnya masuk ke daya pembeda. Nah, daya pembeda dari soal uraian juga memiliki rumusnya, yaitu rata-rata skor kelompok atas dikurang rata-rata skor kelompok bawah, kemudian dibagi skor maksimal idealnya. Nah, maka di sini kita akan mencari dulu rata-rata skor kelompok atasnya dan rata-rata skor kelompok bawahnya. Nah, rata-rata skor kelompok atas itu dilambangkan dengan SA dan rata-rata kelompok soal bawah itu SB. Jadi kita akan cari dulu SA dan SB-nya. Kemudian ada dasarnya untuk SA dan SB tersebut. Karena apabila sampel berjumlah lebih dari 32 orang, maka kita harus mengambil masing-masing siswa sebanyak 27% sampai 33% dari setiap kelompok atas maupun kelompok bawah. Nah, sedangkan jika sampel berjumlah setidaknya hanya 30 orang saja, tidak lebih, maka kita harus mengambil masing-masing siswa sebanyak 50% dari setiap kelompok atas maupun kelompok bawah. Nah, jadi sampel kita hanya 30 orang saja kan, berarti yang diambil adalah yang 50%-nya. Nah, caranya gimana untuk mencari daya pembedanya? Maksudnya daya pembeda soal, yaitu cara mencarinya kita urutkan terlebih dahulu. Kita urutkan dari nilai yang tertinggi, ini nilai yang tertinggi, dan nilai yang terendah. Nah, nilai skor siswanya kan ini masih berantakan ya, tidak berurutan dari yang nilai yang tertinggi dari yang nilai terendah. Jadi kita harus mengurutkannya terlebih dahulu dengan cara kita blok dari sampel yang pertama, kemudian kita blok sampai skor siswanya, kemudian sampai dengan sampel yang terakhir kita blok, kemudian kita klik sort and filter, kemudian kita pilih yang custom. Nah, di sini kita cari yang skor siswa, kemudian untuk ordernya kita klik yang largest to small. Nah, kemudian kita oke kan.
Nah, di sini sudah berurut ya nilainya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kemudian kita akan mengambil 50% kelompok atas dan 50% kelompok yang bawah. Baik, setelah skor siswanya tadi sudah berurut dari yang nilai tertinggi dan nilai terendah, kemudian kita kembali lagi ke SA-nya. Nah, tapi sebelum itu kita akan menghitung terlebih dahulu 50% dari 30 sampel tadi itu berapa. Baik, kita akan buka kalkulator. Di sini kita akan hitung dulu 30 dikali dengan 50%. Nah, di sini hasilnya adalah 15. Jadi terdapat 15 kelompok atas dan 15 kelompok bawah yang akan kita jumlahkan nantinya. Kemudian kita coba ya pada range-nya ini. Nah, ini harus diubah ya karena tidak manual. B6 sampai, kan tadi sampai 15, jadi ada B20. Nah, ini kita blok saja. B6-nya sampai B20 kita blok. Nah, baik, setelah kita blok range-nya tadi B6 dan B20 kita ke atas. Nah, baik, di sini otomatis sudah keblok ya. Jadi kita hitung apakah 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, jadi sudah ada 15 ke kelompok atas. Kemudian kita tinggal blok sampai sini. Nah, kemudian kita enter. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Kemudian kita kesampingkan saja. Nah, ini adalah hasil setelah kita cari kelompok atasnya. Kemudian kita cari SB-nya. Nah, sama juga dengan mencari SA-nya. Tadi SA dari 1 sampai 15, kemudian SB-nya kita cari. Kita masukkan, kita blok. Berarti kita ke atas. Nah, di sini sudah ada, kemudian kita tinggal enter saja. Nah, maka di sini otomatis SB-nya sudah terisi. Kemudian untuk mempercepat, kita otomatiskan saja dengan cara kita copy ke kanan. Nah, sudah muncul SB-nya dan SA-nya. Jadi seperti itu untuk menentukan SA dan SB-nya. Nah, kemudian di daya beda kita masukkan rumusnya tadi, yaitu rata-rata kelompok atas dikurangi dengan rata-rata kelompok bawah, kemudian dibagi dengan soal tertinggi dari keseluruhan item. Di sini rumusnya sudah otomatis kan, jadi tinggal kita enter saja. Nah, maka sudah muncul skor dari daya pembeda tersebut. Baik, begitulah cara mencari daya pembedanya. Baik, selesai sudah video saya tentang menentukan dan menganalisis validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.